dan pengunjung sidang yang terlambat hadir tidak diperkenankan masuk ke ruang sidang sebelum pengunjung sidang. 1. Pemohon dan pengunjung sidang wajib menempati tempat duduk yang telah disediakan, serta duduk dengan tertib dan sopan kepada majelis hakim dengan sikap berdiri ketika majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang. 3. Pemohon dan pengunjung sidang wajib memberikan 8. Berkas perkara yang terlambat dimasukkan dalam ruang sidang dapat diperbolehkan masuk setelah memperoleh persetujuan. Dapat memberitahukan pemeriksaan sebelum persidangan dimulai. 10. Petugas alasan permohonan kami rekonstruksi total yang boleh. Ya, mulai dari halaman berapa? Mulai dari halaman 14 Oke. sampai halaman 56. Oke. Apa saja poin-poinnya? Kesimpulan keseluruhan posita ada lebih sistematis dengan terlebih dahulu menjelaskan latar belakang pengaturan kejadian luar biasa dalam Undang-Undang Kesehatan. Oke, halaman 17. Iya benar. Oke. Lanjut, apa lagi? Kemudian yang ketiga terkait dengan pasal 353 ayat 2 huruf G untuk menetapkan kriteria tambahan kejadian luar biasa. Yang pemohon persoalkan adalah tidak adanya parameter yang memadai dalam penggunaan kewenangan tersebut. Oleh karena itu, pemohon memohon kekuatan global yang ingin mengambil kedaulatan bangsa tanpa melalui perang hanya dengan undang-undang dan ditindaklanjuti dalam pelaksanaannya menekan rakyat. Itulah yang kami perjuangkan karena di mata saya sebagai pemohon Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan Psikologi adalah undang-undang kejahatan kemanusiaan yang mengambil alih atau mengkudeta otoritas Tuhan di dalam mengendalikan hidup mati kita, masa depan kita. Jangan sampai lewat undang-undang ini negara mencoba menguasai tubuh manusia yang ada adalah bait Allah. Allah bersemayam di dalam seluruh sendi kehidupan di dalam tubuh kita. Itulah yang mau diganggu, itulah yang mau dirusak, mau dihancurkan hanya dengan narasi adanya isu kesehatan. Dan kita ketahui bersama bahwa latar belakang Undang-Undang Nomor 17 ini berlaku ditetapkan, itu latar belakangnya adalah peristiwa pandemi COVID yang lalu. Dan dengan terbukanya Epstein File pada akhir 2025 yang lalu, maka jelas bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang direkayasa untuk merasionalisasi niat-niat tidak baik. Karena di Epstein File terbuka bahwa pandemi COVID-19 atau KLB yang terjadi di dunia ini adalah diarsiteki oleh kekuatan global yang berada di balik semua isu-isu yang ada. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Jadi tadi saya juga berharap kepada kami semua di sini, berharap, dan rakyat Indonesia berharap bahwa Bapak Hakim yang meneliti atau menyidangkan gugatan uji materi kami diketuk hatinya oleh Tuhan, karena ini akan menyangkut keselamatan jiwa keluarganya juga, bukan cuma kita saja, tapi jiwa keluarga kita. Bayangkan pasal 446 itu ingin mempidana kita 500 juta apabila kita tidak mematuhi upaya kesehatan dalam rangka menanggulangi KLB. Nah, persoalannya KLB ini ciptaan manusia. Pura-pura ada virus. Ini juga belum dikritisi nih. Virusnya dari mana? Penyakit yang terjadi sekarang dari mana? Miliar chemtrail, ini udara kalian di Jakarta, bahkan hampir seluruh Indonesia, itu ada pelakunya.
Ya, seandainya kita punya tim independen, kita bisa mencari siapa pelakunya. Pelakunya cari, dia akan selalu berangkat dari setiap landasan lapangan udara. Itu. Tetapi anggarannya dari suatu lembaga yang lain. Nah, itu yang meracuni kita, yang membuat banyak demam, pilek, batuk seragam, termasuk tower-tower 5G. Itu juga mengakibatkan kanker di dalam tubuh kita karena dia merusak signal-signal fitrah yang ada di dalam tubuh kita. Saya berharap para wartawan memahami ini, media memahami ini, karena ini menyangkut bukan saja kehidupan ekonomi kita akan hancur, didahului dengan apa? Melemahnya tubuh kita akibat daripada gangguan racun-racun gelombang yang disebar di udara dan diamplifikasi oleh gelombang-gelombang yang ada. Jadi mari kita sama-sama berjuang, doakan semoga Bapak Hakim mau memahami secara mendalam bahwa ini adalah untuk keselamatan keluarga juga. Kemudian untuk bagaimana sidang dan materinya saya persilakan kuasa kami Bapak Hemat untuk bisa menyampaikannya. Terima kasih. Kita menjelaskan bahwa ini bukan sekedar warga negara Indonesia, tapi pengamat ya, penggiat aktivis kesehatan, sering memberikan edukasi kesehatan dan segala macamnya. Jadi kemudian yang jabatan yang keren itu apa? Dewan Pembina. Itu Gesuri, Gerakan Sehat untuk Rakyat Indonesia. Saya kebetulan saya ditetapkan sebagai Dewan Pembina bersama-sama dengan Ibu Siti Fadila. Jadi secara legal standing, kedudukan hukum sangat memenuhi dari peraturan perundang-undangan yang ada untuk mengajukan permohonan ini. Kemudian dari masalah materi, ini mungkin agak panjang pembahasannya. Kita akan ada masalah pasal yang kemudian menjadi concern utama kita tadi tentang itu. Tentang itu sebagaimana dikatakan Kang Arman, pada awalnya pasal ini akan berbunyi siapa yang tidak mematuhi dan siapa yang menghalang-halangi. Kemudian kita itu bisa terjadi kriminalisasi berlebihan. Jadi kita memberikan 3 parameter, kita memberikan 3 filter. Siapa yang mematuhi, tapi apabila perbuatan dilakukan dengan sengaja tanpa alasan yang sah dan apabila mengganggu dari pelaksanaan penanggulangan PLBD. Dikaitkan dengan pasal pelaksanaan dikaitkan dengan pasal 394 Undang-Undang tersebut. Jadi kita memberikan 3 filter, jadi tidak serta-merta orang yang tidak mematuhi, orang menghalang-halangi tidak berpidana. Harus ada ukuran parameternya. Apabila dilakukan dengan sengaja, apabila dilakukan dengan alasan yang sah dan memiliki dampak pada penanganan PLBD. Mungkin itu untuk pernah itu. Ya, saya tambahkan lagi. Sekali lagi kita berharap bahwa Sip. Semua dapat 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tangannya. Ya, masih Bu. Masih Bu. Bentar, Bu. Ibu jangan selalu distract dengan urusan Ibu. Banyak orang.